Shalom Bapak Ibu yang di gereja maupun yang ada di rumah. Puji syukur kita di minggu pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah di pagi hari ini. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan hormat bagi Allah Bapa kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawari 16:23-24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita sambut dengan pujian Allah Bapa kami mengasihi. Tuhan yang kudus, kami
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kami. Marilah kita di hadapan Tuhan dengan jujur mengakui semua salah dan dosa kita. Di dalam keteduhan hati kami datang menghampiri Tuhan kami dan mengaku semua salah, dosa, dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak. Melalui kata-kata kami, melalui pikiran kami, melalui perbuatan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni dosa dan salah kami. Karena itu, dengan sejujur-jujurnya ya Tuhan, kami mengakui semua salah dan dosa kami. Basuhlah kami kembali dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh menikmati lagi hubungan mesra dengan Tuhan. Dapat menikmati lagi betapa dalam dan cintanya Tuhan kepada kami. Dapat lagi mengerti, memahami betapa dalamnya, tingginya, luasnya kasih-Mu itu kepada kami. Terimalah kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah pengampunan itu kepada kami. Di dalam nama Yesus, sumber pengampunan hidup kami ini, kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Bilangan pasal 14 ayat 19-20. Demikian tertulis, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Saya undang kita bangkit berdiri semua, baik yang di rumah maupun di gereja. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru kita dengan kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian tertulis firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Silakan dulu. Cuma sekalian. Terangnya bersinar, kegelapan telah sirna. Sujudlah padanya, sujudlah padanya. Besar
abadikan. Dan mulia besarlah Tuhan, puji Dia besar dan Tuhan itu semesta ada. Besarlah ya Tuhan. Megahlah tatanya, saudara jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Megahlah tatanya, kemuliaannya, bumi bersuka, bumi bersuka. Padanya, sujudlah padanya. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, sungguh semesta ada. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besar, sungguh semesta ada. Besarlah Kau Tuhan, mulialah namanya. Mulialah namanya. Dialah yang disembah, sebab besarlah namanya. Ya Tuhan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all who see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan kita disuka. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Ya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telak tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat maha tinggi. Peraturanmu sangat teduh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Lupakan yang telah lalu, kita mengarah pada tujuan di tahun 2021 ini. Amin. Haleluya. Kita mau setia pada panggilan kita, apapun itu. Yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua beban yang merintangi. Ku mau setia, ku mau setia panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau akan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Lupakan yang lalu, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tambahkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau akan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Ku mau setia dan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau akan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi ini akan ada kesaksian diisi oleh Ibu Yuni. Silakan Bu Yuni. Waktunya tidak lebih dari 5-7 menit ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi dan juga keluarga saya. Saya bersyukur bisa melayani di gereja ini bersama teman-teman semua.
Dan saya bersyukur di masa yang sangat sulit ini, saya, anak-anak dan suami saya masih diberi kesehatan. Dan itu adalah berkat yang sangat luar biasa bagi saya yang disediakan Tuhan bagi saya. Dan sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Sangat singkat, padat, dan jelas pertolongan Tuhan di tahun 2020. Ya Bu Yuni ya, seperti itu ya. Ya, pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Di awal-awal tahun 2021, biarlah kita tidak tahu apa yang menjadi problema di depan tahun ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita, bahkan menegur kita untuk kita tetap berada di jalurnya Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Sekali lagi kita kamu katakan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntun, sungai di gurun ku temui. Bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntun, sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih di dalam Yesus kami menemukan jalan kebenaran dan hidup.
yang menuntun kami sampai ke rumah Bapa di sorga. Minggu pagi hari ini kami akan merenungkan kembali perkara Tuhan yang tertulis telah di dalam firman-Mu. Berkata-katalah Engkau Tuhan melalui firman yang tertulis ini, dan Roh Kudus menuntun membimbing kami sampai kami menikmati kebenaran, makna, arti yang luar biasa memberkati hidup kami firman-Mu ini. Tolong hamba-Mu yang menyampaikannya, menjelaskannya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tuntunlah, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan semua jemaat-Mu baik yang ada di ruang gereja ini maupun di rumah pun sama Roh Kudus memimpin, menolong, dan berkonsentrasi kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup yang telah menebus dan menyelamatkan kami landaskan doa kami yang jauh dari sempurna. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan, dua bagian, satu dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan dengan Markus pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Yang membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur pasal 29. Kita membuka Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat yang ke-11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini minggu setelah Epifania. Epifania merupakan perayaan dan peringatan manifestasi atau penampakan yang jelas wajah, kuasa, keberadaan Tuhan yang puncaknya pada penyataan Allah dalam diri Yesus. Kata Epifania itu sama dengan istilah yang sering telah kita dengar, yaitu Theophany. Artinya mirip. Theophany berarti nampakan Allah yang nyata dalam diri manusia. Sebelumnya Allah itu begitu transenden. Allah itu transenden. Dia jauh tidak terlihat oleh mata, tidak terhampiri oleh manusia. Tetapi sekarang ia telah menampakkan diri terlihat oleh mata. Ia yang jauh, yang tidak terhampiri sekarang sudah dekat. Sudah bersama-sama dengan manusia. Dan mungkin Bapak Ibu pernah istilah teologi, tadinya transenden, Allah yang jauh yang tidak terhampiri, kemudian dia menyatakan dirinya, maka dalam teologi itu disebut dengan imanen, yang terbatas, yang nyata, kelihatan dalam
kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penampakan Allah yang tadinya begitu jauh Allah, tapi sekarang nampak, kelihatan, dekat dengan kita, itu terlihat ketika kita kemarin merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Ya. Kemudian di dalam bacaan Markus tadi, kita melihat lagi bahwa dia yang datang di dalam diri Yesus itu, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah Minggu Epifania gereja, ya, termasuk kita pada pagi hari ini, nas yang dibaca ya, atau yang dikhotbahkan itu pada ayat-ayat yang sudah kita baca, Mazmur 29 dan Markus pasal 1 ayat 11. Nah, dengan tema pujilah Tuhan yang maha mulia dan yang maha kuasa. Dia sudah lahir, dia datang, dan kita lihat juga dia telah dibaptis untuk terus melanjutkan tugasnya, misinya sebagai Mesias untuk menebus dosa kita. Nah, atas kehadiran Tuhan yang merupakan anugerah Allah yang besar itu, maka sekarang ini ya temanya itu adalah pujilah Tuhan yang maha mulia dan yang maha kuasa di dalam kekudusan. Itulah tema minggu ini, dan itu terus kiranya tema hidup kita. Kita harus memuji Dia karena Dia maha mulia, maha kuasa. Rabu kemarin saya telah menyampaikan firman bagaimana Yosua yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah berjanji bahwa Allah beserta dia. Allah tidak pernah meninggalkannya. Lalu untuk menjamin kekuatan untuk melangkahkan kaki itu, maka Yosua diingatkan kembali bahwa tanah yang aku janjikan, kuberikan kepada kamu dan bangsa, itu adalah diikat, didasarkan oleh janji. Dan ketika Allah sudah berjanji, maka Allah tidak bisa menarik janji itu. Dia konsekuen terhadap janji itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Allah juga memberitahu kepada mereka bahwa ada Taurat Tuhan yang telah ditulis oleh Musa. Baca, selidiki, pahami dengan baik, supaya kamu bisa menikmati penyertaan Allah, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu dapat menikmati janji Allah yang berkuasa, yang menghidupi, yang menjadi pengharapan, kekuatan kita. Dan firman Allah itu, Taurat Tuhan itu bukan hanya sampai di situ, tapi dia menuntun, menolong umat Tuhan ketika mereka sudah mendapatkan tempat dan hidup sebagai satu bangsa di tanah perjanjian. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya Taurat Tuhan. Karena banyak sekali kegagalan-kegagalan umat Tuhan di tanah perjanjian itu oleh karena mereka tidak berpusat hidup kepada Taurat Tuhan. Dan pagi ini ya, tema kita diarahkan kepada hai kita semua. Kita yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, terus muliakan Dia, terus memuji Dia. Kenapa kita memuji, memuliakan Dia? Oleh karena supremasi Allah, keunggulan Allah, keunikan Allah, finalitas Allah itu tidak bisa didapatkan oleh apapun juga, oleh oknum apapun juga di dalam dunia ini. Apa supremasi Allah? Apa keunggulan Allah? Di dalam ayat 1 dan 2, Dia berkuasa, Dia berdaulat atas penghuni surga. Ayat 1 dan 2 di dalam Markus, di dalam Mazmur 29. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Allah itu tidak hanya berdaulat di atas ciptaannya ini, tapi Dia juga berdaulat di sorga itu. Dia berdaulat atas penghuni surgawi, yaitu malaikat dan anak-anak Tuhan, termasuk kita juga, calon untuk penghuni surga. Ya, walaupun kita masih hidup di dunia, pemazmur mengajak kita, muliakan Allah, dan hanya kepada Dia kita memberikan kemuliaan. Karena Allah itu berkata, mulia, agung, maha tinggi, berkuasa, maha kaya, karena segala-galanya kepunyaannya. Jadi kita memuji Allah yang maha mulia, maha kaya. Kita memuliakan Allah yang punya nama. Ya, dalam hal ini Yahweh.
Nama Allah Yahweh itu tidak bisa dilepaskan dengan pribadinya, kuasanya, kasihnya, dan sebagainya. Nama Allah itu memiliki karakter baik yang sempurna, namanya memiliki reputasi yang sempurna, semuanya sempurna. Bahkan nama Allah itu melindungi umatnya, melindungi kita, menyelamatkan kita. Dan di dalam nama Allah itu, kita dapat berharap. Di dalam nama Allah itu, kita dapat mempercayai hidup kita. Dan di dalam namanya itu ada kuasa. Sebab itu, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan di dalam kekudusannya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, mengapa kita memuji memuliakan Tuhan di dalam kekudusannya? Oleh karena supremasi Tuhan. Tuhan unggul atas kekuatan alam, terhadap kuasa apapun juga. Allah itu unggul, tidak bisa tertandingi. Dia berdaulat atas kekuatan alam. Pada pasal 29 ayat 3 sampai 9, kita membaca bagaimana Allah itu mengatasi, berkuasa, ya. Dia tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan dunia pada bacaan kita itu. Allah bukan hanya pencipta, Dia pengontrol apa yang diciptanya. Supremasi Tuhan atas alam semesta itu menyatakan bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala fenomena alam. Dan di ayat-ayat 3 sampai 9 itu juga menyatakan kepada kita bahwa Dia Allah adalah Allah segala Allah. Tidak ada Allah selain Allah Yahweh itu, yang nanti kita akan bahas bagaimana Dia memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam dunia pagan itu, ya, dalam dunia orang-orang yang orang bangsa-bangsa yang tidak percaya, atau kafir lagi, istilah keren sekarang itu, bahwa fenomena alam, kehadiran atau fenomena alam itu di situ menunjukkan, menyatakan kehadiran para dewa. Ya. Tetapi meskipun mereka menganggap dewa itu hadir di ayat 39 di fenomena alam itu, tapi Allah yang kita sembah, yang kita muliakan pada hari ini adalah Allah yang tidak bisa disamakan dengan pengertian, percayaan bangsa-bangsa asing. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 39 kita melihat bagaimana supremasi Allah atas kekuatan alam itu. Di dalam ayat 3, suara Tuhan ada di atas air. Allah yang Maha Mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ayat 4, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras. Libanon, Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, seperti gunung Sirion, seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkannya api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, di daerah Timur Tengah itu, kalau ada badai yang sangat besar datang dari Laut Tengah masuk ke Palestina atau daerah Israel itu, maka itu ada gempa bumi yang sangat, ada angin besar yang sangat luar biasa. Kemudian ada kilat bentur yang begitu luar biasa. Bahkan sering terjadi alam gempa bumi. Maka tidak heran air itu berguncang, dikatakan di situ. Ya, kemudian mengguntur Tuhan di atas air. Kemudian pohon aras itu menumbang pohon aras itu pohon yang kuat besar, tinggi-tinggi, itu hancur kalau sudah datang badai dari Laut Tengah itu, menghantam gunung-gunung yang disebut di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sering terjadi gempa bumi, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, gunung Sirion seperti anak banteng. Kalau gempa ada kayak gitu ya Pak ya, betul ya? Goyang semua. Ya. Ketika kami satu hari konferensi di Bali itu, biasa di gereja ada teman mungkin ngikut saya tuh ya. Nah, itu terjadi gempa di Bali itu 7,4. Waduh, goyang. Ada orang yang keluar dari kamar, maaf kata, dengan pakaian dalam saja, ada yang pakaian tidur saja. Nah, saya untung tidak melakukan hal itu karena lucu juga ya. Nah, kemudian ayat 9, suara Tuhan, ayat 8, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar.
Ada 7 kali kata suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu digambarkan seperti angin besar, seperti gempa yang besar itu dengan kekuatan yang luar biasa. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, di sini ingin memberitahu kepada kita, Allah lebih besar daripada semuanya itu. Allah tidak bisa dibanding dengan kekuatan alam apapun juga. Dan itu kita bisa lihat buktinya dari Yesus Kristus. Ketika dia mengalami perjalanan, ada angin sakal, ada hal-hal yang besar terjadi, maka Tuhan dapat menangkap angin yang besar itu. Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari sini bahwa suara Allah itu berarti menunjukkan Dia adalah Maha Kuasa. Dia adalah Maha Besar. Kekuatan apapun juga tidak bisa disamakan dengan Allah itu. Tuhan dilukiskan seperti lidah api, ya. Itu memotong pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu. Allah lebih besar daripada lidah api, kilat, gempa, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat 9 itu lucu. Lucunya adalah bahwa ada orang yang berkata, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Rupanya orang baru datang berteriak kepada Tuhan, hormat, muliakanlah Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya pada. Kalau Tuhan itu mengirim badainya, ya, mengirim permasalahan. Ya. Suara Tuhan itu memang membuat orang sadar untuk kembali kepada Tuhan, untuk memuliakan dan hormat kepada Dia. Suara Tuhan itu adalah firman Tuhan itu. Siapa firman Tuhan itu? Yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Di dalam diri Yesus yang dipenuhi dengan kealahan itu, di sanalah kekuatan, kebesaran Allah kita bisa melihatnya. Berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian, yang ketiga, Dia tidak hanya berkuasa di sorga sana, Dia tidak hanya berkuasa atas alam semesta ini, tapi Dia juga bertahta untuk selama-lamanya. Tahta Allah itu tetap teguh, tidak berubah. Meskipun pada zaman Nuh bumi telah dihukum oleh Allah karena dosa dengan air bah yang dahsyat itu. Bumi hancur, tapi kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Allah berdiam di dalam tahtanya. Kedaulatan Allah itu ada di dalam tahtanya, atas tahtanya. Tidak berubah oleh kejadian alam yang dahsyat bagaimanapun. Itu tertera di dalam ayat 3 sampai 9. Meskipun ada badai, ada gempa, ada angin ribut, goncang semua, tetapi tahta Allah tidak tergoncangkan. Oleh karena itu kita memasuki tahun baru ini dengan terus memuliakan Dia, memuji Dia di dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa kaitannya Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 dengan Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11? Tapi baca ayat 11 saja. Nah, di sana Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat Allah yang tadinya itu transenden, tidak terhampiri, tidak terlihat, ya, dan Dia hanya menampakkan dirinya dengan, ya, misalkan api yang menyala, tiang api, tiang awan, dan lain sebagainya. Maka di dalam Markus itu Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yang kita rayakan kelahiran 2 minggu lalu, juga yang kita baca di dalam ayat Markus tadi itu, yang dibaptis oleh Allah. Dia Allah yang begitu jauh, tidak terhampiri, tidak terlihat, yang transenden, sekarang datang tinggal diam di antara kita, umatnya. Allah yang besar tadi, Allah yang agung diperjelaskan tadi di dalam kitab Perjanjian Lama. Allah itu sekarang datang menghampiri kita bersama dengan kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Oleh karena itu muliakanlah Dia di dalam kekudusan, karena Allah yang tak terhampiri, yang tak terjangkau, tapi datang ke dalam dunia untuk kita bisa melihat siapa Allah itu sebenarnya dan sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Paulus berkata, ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka Allah menyatakan, melalui Yesus itu, maka Allah menyatakan dirinya, pribadinya, kuasanya, karakternya, sifat-sifat Allah, kasihnya, kekudusannya, perbuatan moralnya, itu semua sifat-sifat Allah, karakter Allah, pribadi berdiam di dalam diri Yesus. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya, pertama, kepenuhan kealahan yang kekal itu berdiam dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, kepenuhan kealahan itu berdiam dalam Yesus yang mempunyai tubuh manusia. Sehingga seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam Yesus, yaitu di dalam kemanusiaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa kekristenan kita itu. Diberi anugerah yang terlalu luar biasa. Allah mau datang ke tengah-tengah hidup kita. Pujilah Dia, muliakanlah Dia di dalam kekudusan. Biar tahun ini kita memasukinya dengan memuji, memuliakan Dia di dalam kekudusan. Di dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 tadi itu, kita melihat Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa atas alam semesta. Tetapi di dalam Markus pasal 1 ayat 11, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi itu ditambahkan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Ini artinya bahwa Yesus yang adalah Allah itu adalah Allah yang kasih adanya. Dia datang ke dalam dunia karena kasihnya. Ia menyelamatkan kita karena kasihnya. Ia berbuat perkara-perkara yang menguntungkan kita, dibebaskan kita, diselamatkan kita. Itu oleh karena kasihnya. Karena Dia inilah anakku yang kukasihi, maka kita menikmati kasih Allah di dalam hidup kita ini. Dipimpin perjalanan hidup kita di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, orang Kristen mengalami penghiburan demi penghiburan. Sampai mau mati pun, orang Kristen tetap memuji memuliakan Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tidak hanya sampai di situ. Dikatakan, aku berkenan kepada anakku yang kukasihi ini. Ya, segala sesuatu hanya berkenan di mata Allah Bapa dan Roh Kudus melalui dan di dalam Yesus Kristus itu. Segala pekerjaan Allah untuk menembus dan menyelamatkan kita berkenan kepada Allah. Dia menjadikan kita anak-anaknya dan dibawa masuk ke surga berkenan di mata Allah Bapa sehingga kita bisa masuk ke sana. Oleh karena itu pujilah Dia, hormatilah Dia di dalam kekudusan. Tapi bagaimana dengan kita? Pelayanan kita, pekerjaan kita di dalam nama Yesus, belas kasihan kita di dalam nama Yesus berkenan di mata Allah. Pelayanan kita berkenan kepada Allah karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kita semua bermain musik melayani Tuhan, kita beribadah di tempat ini. Tuhan berkenan karena kita telah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Segala apapun yang terbaik yang dilakukan oleh manusia, kalau tidak di dalam Yesus, Allah tidak berkenan. Percaya? Ya. Kalau berkenan segala usaha baik di luar Yesus, maka tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Yesus kita dapat menyenangkan hati Bapa. Kita memuliakan, bernyanyi, berdoa kepada Dia, membaca, merenungkan firman Dia, melakukan kebenarannya, berkenan kepada Allah. Ya, banyak sekarang apologet ingin menyerang kekristenan, baca Alkitab, pelajari Alkitab, tapi untuk menyerang tidak berkenan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, apa aplikasinya? Aplikasinya bagi kita di dalam Mazmur 29 kita telah baca, di dalam Markus pasal 1 ayat 11 kita telah baca. Aplikasinya bagi kita di tahun 2021 ini, Allah Tritunggal yang berdaulat atas segala sesuatu, yang telah menampakkan dirinya kepada kita, bukan hanya lewat angin, bukan hanya lewat tiang, tetapi melalui Yesus Kristus. Allah Tritunggal menyertai hidup kita di dalam perjalanan 2021. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan-Mu. Badai
apapun badai kehidupan yang menerpa kita, Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus lebih besar kuasanya, pertolongannya daripada persoalan, masalah apapun juga yang kita hadapi di tahun 2021. Marilah kita percaya akan kuasa dan pertolongannya. Jangan kita biarkan diri kita diperhamba oleh ketakutan dan kekhawatiran, sehingga hilang kekuatan, semangat hidup, beriman, serta mengasihi Tuhan. Sebab itu, marilah kita berserah diri kepada Dia yang menolong kita dan sanggup menolong kita dalam segala apapun juga. Di dalam menjalani hidup ini, pentingnya kita mempercayai suara Tuhan. Firman Tuhan telah terbukti, firman Tuhan itu berkuasa. Ya, di dalam pasal 29:39. Tapi kita juga melihat kuasa firman, suara Tuhan itu terlihat di dalam Ia menciptakan langit dan bumi. Hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata, maka kuasa firman itu menciptakan segala sesuatu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang keluar dari mulut Allah itu, yang kuasanya telah mencipta langit dan bumi, yang dahsyat itu, ya, yang kita rayak, yang telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia yang kita rayakan. Marilah kita percaya kepada firman dan Kristus yang adalah firman itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, firman telah menjadi manusia. Maka kuasa dosa yang menjadi pergumulan kita, kuasa iblis yang telah begitu menghancurkan hidup kita, telah dipatahkan oleh Sang Firman yang berfirman itu di atas kayu salib. Bapak Ibu, oleh karena itu di dalam tahun 2021 marilah kita meletakkan percaya kita kepadanya. Kita menyerahkan diri untuk dipimpin olehnya. Bukankah Yesus sendiri mengajar kepada kita bahwa manusia bukan karena roti, tetapi karena firman Allah. Karena firman-Nya yang adalah suara Tuhan itu sendiri, hendaknya firman itu menjadi makanan untuk kerohanian kita. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejujurnya lah kita memang butuh uang, ya, beras, rumah, mobil dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, kita tidak materi, kita harus dan ciuman bahwa ada kebutuhan yang lebih penting untuk jiwa kita, yaitu firman-Nya. Bapak Ibu Saudara pasti tahu mengapa banyak orang di penjara karena jiwa rohaninya mati. Padahal banyak orang Kristen di penjara oleh karena mereka selama hidupnya tidak diberi makanan yang menghidupkan jiwanya, yaitu firman Allah. Kiranya suara Tuhan, yaitu firman-Nya menjadi kesukaan bagi kita. Mazmur pasal 1 ayat 2, percaya itu adalah Taurat Tuhan dan menikmati hidup di dalam kebahagiaan jika kita menyukai firman Tuhan menjadi makanan rohani hidup kita. Apabila pikiran kita dan perasaan kita yang membuat kita berkata, materi bisa membuat saya bahagia, itu adalah sebuah penipuan yang menipu dan menjerumuskan kita ke dalam kubangan kehancuran moral, pikiran yang jahat, yang pikiran yang menyesatkan. Mengapa? Karena kita jauh dari firman kebenaran, dari kebenaran wahyu Allah. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita bisa makan di restoran paling mahal sejagat alam raya ini, sore harinya pasti kita buang itu ke dalam jamban. Dan itu tidak terjadi jika kesukaan kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Dia tidak terbuang dengan sia-sia, bahkan memberi keberuntungan hidup, membahagiakan hidup kita. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal orang yang berkoar-koar atas nama Tuhan. Tuhan lebih berkenan atas orang-orang yang melakukan kehendak-Nya, yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Ibu saudara sekalian, banyak orang berkata Kristen gereja jika hidupnya bejat pasti ketangkap masuk penjara seperti menteri yang baru-baru ini itu. Ya, oleh karena apa? Karena tidak ada firman di dalam hidupnya. Atau mungkin ada firman tapi hanya sekedar untuk dipelajari atau dibaca saja. Sebab itu marilah kita menyikapi, meresponi Allah pencipta dan penebus kita, Allah yang maha besar, maha adil, maha kuasa itu telah mengasihi kita, telah beserta dengan kita. Marilah kita hormat, memuji Allah, memuliakan Dia di dalam kudusan, di dalam iman, di dalam kasih kepadanya, dan berkenan kepada Allah. Kita sedang menjalani pandemi coronavirus yang begitu mengerikan. Hendaknya itu menyadarkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan, hidup dengan firman-Nya. Biarlah firman-Nya itu Bapak Ibu mengoreksi hidup kita.
apakah sudah benar selama ini jalan hidup kita. Biarlah firman memotong setiap ranting yang tidak berbuah dalam hidup kita. Rela firman bersihkan hidup kita supaya hidup kita suci di hadapannya. Di dalam menjalani tahun 2021 bukan hanya kita mencari ini, mencari itu, mencari ini, tetapi membiarkan firman itu mengoreksi, membersihkan jiwa kita. Ya. Kita akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Mulia itu. Dan yang paling tepat yang terakhir adalah mengambil keputusan hari ini. Saya menjalani hidup 2021 dengan kembali kepada Dia, mengikuti Dia. Jalannya mengikuti Dia, berlikak-likuk, tetapi tetap kita harus mengasihi Dia. Prioritaskan Dia di dalam hidup kita. Marilah kita bersyukur untuk anugerah-Nya. Kiranya anugerah-Nya kita memahami, kita mengerti, cukup menghidupi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami menjalani hidup di 2021 ini. Berkati gereja-Mu di dalam 2021, berkati jemaat-Mu di dalam menjalani hidup di 2021. Biarlah ya Tuhan, seperti keinginan dari firman ini yang bahwa kami hendaknya hidup oleh karena firman. Kami meletakkan percaya kami kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, buatlah kami mengerti bahwa anugerah di dalam Yesus Kristus itu cukup untuk menghidupi kami. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, untuk kami semua jemaat, lindungi, jaga, pelihara Tuhan. Terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, meskipun kami menjaga protokol kesehatan, tapi itu tidak membuat kami juga kurang untuk berserah diri dan minta ditolong, dipimpin oleh Tuhan. Bagi semua jemaat, Tuhan, mungkin ada yang sudah terkena atau belum, kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami semua. Berkati para dokter, berkati para tim medis, berkati keluarga-keluarga yang berduka oleh karena mereka ditinggalkan kekasih mereka, anak mereka, suami mereka, istri mereka. Tuhan, hiburlah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Dona Firmandi, Karissa, Grace, anak Bapak Dika yang berulang tahun. Dona Firmandi tanggal 5 Januari, Karissa 6 Januari, Grace 6 Januari. Kami berdoa biarlah anak-anak ini ya Tuhan yang berulang tahun, yang menerima anugerah umur daripada Tuhan. Mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, diajarkan di dalam kebenaran Tuhan, dibuat mengerti bahwa tanpa Yesus mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biarlah sejak hari ini mereka boleh mengerti, memahami bahwa Tuhan itu kekasih jiwa mereka. Berkati Dona Firmandi, Karissa, Grace. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Iring deh. Tubuh kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati,
jemaat sekalian yang ada di rumah, yang ada di gereja, mari kita telah memegang anggur dan roti kita. Mari kita mengangkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Sebagai peringatan Yesus mati bagi kita semua. Dengan iman dan rasa syukur silakan kita menikmatinya. Mari kita angkat cawan kita. Yesus dengan kasih-Nya, Dia berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan kita menikmatinya. Mari kita di hadapan Tuhan bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kami boleh menerimanya dengan cuma-cuma. Kami tidak menerimanya melalui pekerjaan usaha baik kami. Tidak mungkin untuk mendapatkan anugerah keselamatan, penebusan untuk menjadi anak-anak Allah dan tinggal nantinya bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk melalui perjamuan kudus kami ini kami diingatkan betapa cinta Tuhan begitu dalam kepada kami. Dan cintamu itu membuat engkau mau rela mati di atas kayu salib karena kasih-Mu. Supaya kasih-Mu yang menebus, mendamaikan itu boleh kami terima. Dan kami sudah menerimanya. Karena itu Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan Tuhan sepanjang tahun ini di dalam kekudusan hidup kami. Di dalam nama Yesus yang telah mempersatukan kami dengan tubuh-Mu melalui perjamuan kudus ini, kami naikkan, alaskan doa ini. Dan berseru, haleluya, Yesus Tuhan, penebus dan penyelamat kami. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan dasar firman, bermasmurlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Silakan kita memberikan persembahan kita. Aturannya seperti biasa yang telah berlaku ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri semua. Dengan percaya kita mengakui iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak. Sebelum kita usaha ibadah, mohon Bapak Ibu jangan meninggalkan ruang ibadahnya di rumah maupun yang sini, tetap hadir. Kita akan mendengarkan pengumuman setelah ibadah ini selesai. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyi. Maaf sekali lagi Bang Biru, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mau diatur tiap langkah hidup kita oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Amin semua ya. Mari kita nyanyikan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Daya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di atasnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Satu ayat lagi kita nyanyikan. Imanku mulai goyah, dan bila tanganku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, Dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke tempatmu masing-masing, dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Silakan duduk. Nanti setelah pengumuman, Bapak Ibu yang ada di gereja dan di rumah, kita berdoa kelompok begitu ya. Ya. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Retno. Itu.
Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pagi hari ini sebelum kita akan doa kelompok ya, jadi saya mohon sekali lagi untuk yang mengikuti secara online Zoom, jangan meninggalkan Zoom-nya dulu ya. Kita akan berdoa secara kelompok. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, kami mohon maaf ya kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online pada pagi hari ini, mungkin agak terkendala dengan teknik tadi sehingga tidak bisa dinikmati secara maksimal, tapi kami akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Oke, pagi hari ini saya berikan pengumuman untuk ibadah minggu pagi. Untuk selanjutnya ya, untuk sementara ini ibadah minggu pagi mulai minggu depan dilaksanakan hanya secara online. Hanya secara online. Ya, dikarenakan kita mengikuti himbauan pemerintah yaitu PSBB dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Ya, PSBB kalau mungkin bingung apa ya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita mengikuti himbauan pemerintah, tetapi kami harapkan untuk setiap jemaat ya tetap bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Mohon maaf, mulai minggu depan kami tidak memperkenankan untuk jemaat mengikuti ibadah di gereja, hanya mungkin penata layan saja yang melayani ya secara Zoom live ya. Jadi seperti ini ibadah minggu pagi, tetapi tidak ada jemaat di sini, hanya penata layan saja, dan semua jemaat mengikuti secara online yaitu via Zoom. Jika mungkin kesulitan bagi Bapak Ibu, mungkin sorenya akan bisa melihat melalui channel YouTube yaitu di Misi Aletheia Community. Akan diupload di situ untuk bisa mengikuti ibadah di sore hari melalui channel YouTube. Saya harapkan hal ini tidak mengurangi antusias kita, kerinduan kita untuk melayani Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan walaupun kita secara online. Dan selanjutnya kita akan memberikan pengumuman lebih lanjut lagi ya jika ada perubahan. Itu kemudian yang kedua ya, seperti ibadah-ibadah yang lain baik itu pemuda, PW, C4C, kita PPD juga kita akan tetap lakukan secara online. Semuanya secara online dan semua link Zoom akan di-sharekan di grup GKRI Misi Aletheia dan grup-grup yang lain. Selanjutnya mengenai penata layan ya. Untuk penata layan, Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat di warta jemaat yang akan saya kirimkan di GKRI Misi Aletheia, di grup GKRI Misi Aletheia, dan saya mohon dengan sangat setiap nama-nama yang bertugas untuk melayani benar-benar untuk memperhatikan ya. Yang pertama protokol kesehatan diri sendiri, yang kedua mohon untuk tidak keluar kota. Jadi saling menjaga ya, karena kita punya tanggung jawab untuk pelayanan. Ya, siapapun yang bertugas di baik itu PPD, baik itu ibadah minggu pagi, baik itu C4C, kita semua sama-sama untuk bertanggung jawab dengan menjaga diri sendiri, protokol diri sendiri. Karena itu akan berguna juga bagi kita dan bagi orang lain. Jadi semuanya bisa dilihat di grup GKRI nanti. Untuk laporan keuangan bisa dilihat juga, dan kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu jemaat, Bapak Ibu Saudara, jemaat GKRI Misi Aletheia yang mungkin belum menyelesaikan iuran kematian di tahun 2020, dapat ditransfer ya ke rekening gereja yang ada di warta jemaat, atau juga dimasukkan di amplop, bisa diserahkan ke gereja, ke Ibu Erna sebagai bendahara. Ya, itu saja pengumuman. Oh ya, kami mengucapkan juga selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat anak Dona Firmandi, kemudian buat Karissa dan Grace putri Bapak Dika. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari kami, dan sekali lagi setelah ini kita akan berdoa secara berkelompok. Mungkin yang di gereja akan diatur, dan di Zoom akan diatur oleh host untuk masuk di break room. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.